Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini masih suasana lebaran ya teman-teman. Alhamdulillah kali ini aku bisa budgeting lagi untuk bulan April 2025. Sebenarnya budgeting kali ini tuh budgeting recovery ya dari budgeting Maret, yang mana kita pasti mengalami bersama pengeluaran di bulan Maret lebih besar daripada bulan-bulan biasanya karena kita menjumpai momen besar Ramadan dan Lebaran ya teman-teman. Dan budget April ini merupakan budget transisi gitu ya antara momen besar tersebut ke dalam bulan-bulan seperti biasanya. Namun dalam budgeting April ini juga kita tidak boleh lalai, ada pengeluaran yang cukup besar yaitu bulan Syawal biasanya banyak yang hajatan. Jadi ada budget juga yang harus kita persiapkan ya untuk acara sosial seperti kondangan dan lain-lain. Sebelumnya di sini juga aku mau ngucapin hati-hati di jalan, stay safe dalam perjalanan arus baliknya untuk teman-teman yang melakukan kegiatan mudik ya di tahun ini. Semoga selamat, sehat sampai tujuan, dilancarkan perjalanannya. Amin. Oke, pada bulan April ini kembali recovery dan juga kembali ke budget semula. Untuk pendapatan di bulan April ini sebesar 4 juta rupiah. Kemudian untuk tabungannya seperti biasa aku ambil 10%, tapi memang dari awal 2025 ini aku pengen tabungannya ditingkatin sedikit ya. Jadinya aku kasih 500.000 aja. Dan ini langsung aku endapkan di rekening. Kemudian ada kewajiban yang aku miliki atau rumah tangga aku miliki. Di sini ada KPR rumah sebesar 850.000. Alhamdulillah tahun ini menginjak tahun ke-7 di mana insya Allah tuh setengah perjalanan lagi. Kemudian ada sampah atau kebersihan di sini 20.000. PDAM aku anggarin 50.000 karena sempat ada kekeliruan gitu antara petugas dan juga PDAM di daerah aku ya, sehingga kemarin-kemarin sempat bengkak meskipun udah diperbaiki. Ternyata itu ada misunderstanding, itu miskomunikasi lah ya, petugasnya nggak melaksanakan tugasnya dengan baik dan udah dikonfirmasi ke aku juga. Untuk listrik aku anggarkan 150.000, wifi 370.000, kas dan sos aku anggarin 15.000. Jadi untuk total pengeluaran pada kewajiban rumah tangga yang kami punya adalah 1.455.000. Ini adalah pos budget yang wajib dianggarin setiap bulannya karena sifatnya kewajiban dan harus dibayarkan, tidak bisa ditunda. Kemudian selain itu ada pos budget kebutuhan, yaitu mana-mana yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga yang meliputi belanja bulanan sebesar 600.000. Ini juga mencakup gas, beras, dan juga skincare aku karena skincare aku tuh yang murah meriah gitu ya. Lalu kemudian ada belanja mingguan, aku anggarin juga 600.000 sebulannya, berarti seminggunya itu 150.000. Kemudian ada jatah jajan, per bulannya itu 300.000, dana darurat atau dana jaga-jaga yang fungsinya untuk kegiatan sosial maupun acara mendadak gitu ya, 200.000. Untuk sedekah juga 200.000. Jadi total untuk pos budget kebutuhan rumah tangga kami adalah 1.900.000. Kemudian di sini akan aku totalin antara tabungan, kewajiban, dan kebutuhan, yaitu sebesar tabungan 500.000, kewajiban 1.455.000, dan kebutuhan rumah tangga 1.900.000. Yang mana totalnya di sini adalah 3.855.000. Jadi tidak over budget ya dari budget anggaran 4 juta. Nah, dari anggaran yang sudah aku reng-reng, udah aku budgeting ini, masih ada sisa anggaran 145.000 yang mana ini diperuntukkan untuk pegangan. Meskipun pegangannya kecil ya atau sedikit, tapi aku bersyukur karena pos budget rumah tangga lainnya udah terpenuhi gitu ya teman-teman. Jadi sisa anggaran yang merupakan uang pegangan ini bisa bebas aku kelola atau aku gunakan. Tapi biasanya tuh aku taruh aja dalam dompet, terus misalnya kalau dia kurang-kurang gitu ya, baru deh ditambahin dengan budget tersebut. Biasanya tuh dalam anggaran ini memang estimasinya sedikit aku lebihin ya, supaya takutnya kalau ada budget yang naik gitu ya, masih ada anggarannya.
Kemudian di sampingnya aku tuliskan quote supaya lebih semangat, yaitu jagalah stabilitas keuangan meskipun pendapatan yang kita miliki ini kecil dan banyak momen besar yang memerlukan anggaran besar juga. Jadi seperti Ramadan, Lebaran gitu ya, tidak bisa dipungkiri memang anggarannya lumayan besar, menguras dana. Jadinya tuh harus benar-benar melek keuangan sebagai ibu rumah tangga, yang mana supaya dana yang kita miliki itu bisa mencukupi ya setiap kebutuhan yang ada. Jangan lupa juga preparation atau persiapan dari jauh-jauh hari berupa tabungan yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Ini kembali ke budget semula karena memang ini adalah bulan-bulan biasa ya teman-teman. Jadi aku berusaha dengan budget anggaran yang aku miliki segini harus cukup. Kenapa aku bilang budget anggaran segini itu termasuk pendapatan kecil atau minim ya, karena masih ada pos budget cicilan ya yang aku punya berupa KPR rumah. Dan masih agak lumayan panjang juga nih tenornya. Mudah-mudahan sih bisa selesai tepat waktu. Atau mungkin bisa lebih cepat, amin. Nah ini untuk budgeting April yang aku punya ya teman-teman, kita semangat bareng. Lanjut, setelah budgeting di sini aku mau nyiapin bekal suami aku. Seperti biasa udah mulai kembali ke rutinitas normal. Suami juga udah mulai kerja. Teman-teman mohon maaf kalau pada salfok sama suara aku yang agak serak karena memang setelah lebaran itu aku kena flu ya, jadi demam, pilek gitu. Biasanya tuh kalau udah demam, pilek, larinya tuh ke batuk gitu, makanya tenggorokannya udah nggak enak. Tapi udah aku ini sih ya, kemarin kayak minum obat flu gitu, terus kayak tolak angin gitu juga, supaya meringankan gejala gitu ya, karena tuh nggak enak banget kalau demam, biasanya tuh greges juga. Nanti ujung-ujungnya kalau batuk ya harus minum obat batuk. By the way, di sini tuh untuk menu bekal suami aku kerja, aku hanya bikin yang simple aja karena badan juga lagi lumayan greges. Ini ada mau bikin martabak telur sama tumis kacang panjang. Oh ya, banyak sekali teman-teman yang menyemangati untuk ayo mulai lagi tabungan lebaran tahun depan. Sama teman-teman aku juga ada saving challenge untuk lebaran tahun depan insya Allah ya, atau Ramadan tahun depan. Jadi budgetnya diambil dari mana? Dari sisa-sisa anggaran kalau misalnya di akhir bulan lebih, ataupun mungkin penghasilan tambahan ya. Jadi bisa masukkan ke dalam tabungan gitu. Karena sangat membantu banget ya ketika kita bisa persiapan dari jauh-jauh hari gitu, dari tabungan atau anggaran yang kita punya yang sudah dipersiapkan. Karena tidak bisa dipungkiri, mau sehemat apapun bulan Ramadan dan Lebaran pastinya akan lebih besar budget yang dikeluarkan ya teman-teman. Karena ada banyak tradisi, banyak kebiasaan yang mau nggak mau juga kita harus lakukan. Banyak pengeluaran tak terduga juga, yang tadinya kita udah anggarin segini, ternyata yang keluar segini. Belum lagi kayak kenaikan bahan pangan pokok gitu ya saat Ramadan Lebaran. Biasanya tuh kayak bumbu dapur, cabai, bawang, sembako, dan juga lauk pauk berupa daging, telur biasanya ikut naik. Tapi alhamdulillahnya tuh tahun ini telur nggak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Mungkin cabai gitu yang masih naik, dan kata ibu mertua aku, daging sapi tuh pas H-2 lebaran di daerah aku tembus 200.000 per kilo. Untungnya tuh aku udah nitip ke Mang Sayur seminggu sebelum lebaran gitu, masih 155.000 per kilo. Nah, mungkin untuk ibu-ibu yang suka ikutan tabungan lebaran juga sangat berfungsi ya, bermanfaat banget, apalagi yang penting itu ikutnya tuh tabungan yang amanah gitu orangnya. Jadi tuh nanti pas Ramadan menjelang lebaran atau pas pertengahan Ramadan itu dibagi tabungannya entah berupa uang tunai maupun berupa sembako lebaran gitu ya teman-teman, jadi bisa untuk berbagi. Sebenarnya paket lebaran gitu ada ya di daerah aku juga sempat kepikiran apa aku ikut aja gitu karena paketnya lumayan. Sebenarnya tuh nanti ikutnya untuk diperuntukkan ke kebutuhan orang tua sih ya, karena kalau untuk kebutuhan pribadi insya Allah ada aja gitu lah. Jadi udah ada dagingnya sekalian gitu ya, kan lumayan tuh bisa untuk masak. Tapi tuh kata adik aku yang biasa ngadain tabungan lebaran, yang terbaru ini tuh nggak ada daging sapinya, karena mungkin setiap lebaran tuh daging sapi mengalami kenaikan kali ya. Jadinya tuh akhirnya si daging sapinya itu dicoret. Jadi ya aku masih pending dulu, barangkali nanti lihat-lihat adakah yang mengadakan tabungan lebaran serupa atau tidak. Kalaupun tidak ada ya aku bakalan nabung sendiri. Mungkin untuk waktunya aja ya, untuk khusus dagingnya nanti dibeli pertengahan
Ramadan gitu ya, atau awal Ramadan, nanti simpan dalam freezer gitu supaya itu harganya belum lonjak tinggi banget. Nah, tadi si martabak telurnya udah mateng, terus aku lanjut untuk tumis kacang panjang. Udah lama nggak numis kacang, jadi kayak kangen, apalagi tuh minggu terakhir Ramadan, terus menginjak Lebaran, H+1, H+2, H+3 tuh kan masih yang makan menu Lebaran, masih jajan di luar gitu ya. Jadi tuh berasa kangen banget sama menu rumahan, terus kegiatan rumah tangga kayak gini. Insya Allah juga nanti pengen rapi-rapi bebenah rumah ya, karena pasca lebaran tuh ada beberapa perabotan yang harusnya tidak dikeluarkan ya, karena dikeluarkannya tuh biasanya setahun sekali gitu pas momen Ramadan, akhirnya banyak yang keluar. Toples-toples juga udah mulai kosong nih isi kuenya, jadi mungkin mau aku bersihin juga, mau aku cuci, mau aku rapihin biar disimpan lagi gitu ya. Jadi setiap tahunnya gak harus beli toples. Aku tuh udah lama banget gak beli toples lebaran ya teman-teman, karena aku tipe orang yang memang lumayan awet kalau punya perabotan gitu, jarang hilang. Kecuali kupasan kentang tuh nggak tahu kemana, apa kebuang atau gimana gitu ya, karena bentuknya kecil. Oke, ini tuh aku mulai siapin untuk bakal suami. Mohon maaf ya teman-teman kalau yang misal ada yang kurang berkenan, atau misal beda persepsi gitu ya saat aku nyiapin bakal suami. Jadi tuh aku siapinnya kayak ada nasi, terus juga lauk pauknya tuh langsung disatuin gitu dalam satu wadah, nggak aku pisah dalam plastik atau nggak aku pakai yang sekat gitu ya, karena memang permintaan suami yang kayak gini gitu. Karena kan ini bukan dimakan untuk siang hari ya, tapi pagi hari setelah suami aku tuh sampai di tempat kerja. Jadi kayak buat pengganti sarapan, karena kalau di rumah tuh biasanya suami aku cuma ngopi sama kayak ngemil kue gitu ya pagi hari, karena masih pagi banget kan pergi kerjanya, jadi belum terlalu selera makan. Makanya tuh ini minta dibekel kayak gini, terus nanti sampai di tempat kerja sekitaran jam setengah 9 atau jam 9 tuh baru dimakan. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, ini tuh si martabak telurnya aku masukin semuanya, berhubung ini panjang jadinya tuh nanti aku pakai tangan, maaf ya, tapi di sini tangan aku udah bersih kok, dan ini juga untuk suami aku juga kan. Ini aku nggak nyisain untuk sendiri ya, karena masih ada ayam bakar 1 biji. Kata suami, buat kamu aja, aku martabak telur aja. Jadi ya udahlah ya, kayak gini aja bekalnya. Yang penting hangat, enak. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.